Hello and welcome to Tech Auto. Apabila Anda lahir di tahun 90-an atau 2000-an, sepertinya mustahil tidak mengenal konsol ini. Konsol ini pula yang membuat kita lupa waktu dan uang untuk memainkannya di rental, dan akhirnya dimarahin emak. Selain itu, konsol ini pula yang membangkitkan era-era game yang sangat legendaris hingga saat ini. Ini adalah PlayStation 2 Slim SCPH 9006. Sebelum kita lanjutkan, mohon berkenan untuk menekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Tech Auto agar kami bisa semangat terus untuk membuat video dan juga Anda akan senang. Mengingat PS5 yang akan muncul di tahun ini pula, maka kami akan membahas sejarah tentang PlayStation yang terlaris, yaitu PlayStation 2. Sejarah diawali sejak tahun 1988, di saat orang bernama Ken Kutaragi memiliki ide untuk membuat game konsol. Padahal sebelumnya Sony hanya berperan untuk mensuplai soundcard untuk Nintendo. Sayangnya, pihak Sony merasa bisnis konsol game agak kurang menguntungkan dan dirasa kekanak-kanakan. Namun sepertinya Ken Kutaragi ini orangnya mungkin gregetan. Ia akhirnya membujuk-bujuk Sony untuk menciptakan game konsol CD-ROM-nya sendiri. Dan akhirnya terjadilah joint venture antara Sony dan Nintendo. Namun, Nintendo merasa kesepakatan yang dibuat oleh Sony dirasa berat sebelah, dan akhirnya kesepakatannya dibatalkan sendiri oleh Nintendo. Sony pun akhirnya melanjutkan proyeknya sendiri, dan akhirnya Sony mengeluarkan PlayStation X yang memiliki arsitektur 32-bit dan format menggunakan CD-ROM. Selain itu, Sony menggait developer game yang terkenal yaitu Konami, Namco, dan Psygnosis, hingga menginvestasi sebanyak 48 juta dolar Amerika. Dan akhirnya di tahun 1993 dibentuklah Sony Computer Entertainment. Setahun kemudian muncullah Sony PlayStation 1 di tahun 1994. Dan seperti halnya Sony, untuk rakyatnya selain di Jepang, diluncurkan setahun setelahnya, yaitu di tahun 1995. Setelah itu, muncullah Sony PlayStation 2 di tahun 2000. PS2 sendiri terjual hingga tahun 2011 sebanyak 154,4 juta unit, dan apabila semua itu ditimbang, beratnya itu bisa seberat kira-kira 2 kapal kargo yang ditumpuk. Sedikit trivia bahwa game yang terlaris di PlayStation 2 itu adalah GTA San Andreas yang terjual hingga tahun 2009 sebanyak 17,33 juta kopi. Mungkin ini salah satu penyebab terbentuknya karakter Ucok di GTA San Andreas. Untuk desain PS2 ini mungkin beberapa dari Anda tidak ngeh, karena hanya mengetahui bedanya dengan yang Slim dan yang Fat. Untuk yang ini merupakan PS2 Slim keluaran terakhir, sekitaran tahun 2008-an dengan kode SCPH 9006. Untuk yang model sebelum itu bisa dibedakan dengan desain pinggir yang lebih berigi, macam yang Fatnya. Sebenarnya ubahan ini atau bisa dibilang facelift yang dilakukan oleh Sony untuk seri Slimnya ini bukan tanpa alasan, karena pendahulunya itu sering dikeluhkan overheat, beberapa game yang kurang kompatibel, dan masih banyak lagi. Tetapi untuk kami desainnya ini terasa sangat simple dan elegan, tidak begitu memperlihatkan bahwa ini sebuah konsol game. Depannya ini ditemani banyak keramaian, ada slot memory card 2 biji, slot controller 2 biji yang bila kontrolernya tidak terbaca entah mengapa ditiup-tiup padahal tidak ada pengaruhnya. Ada 2 colokan USB, pencetan open tray,
logo PlayStation yang bisa diputar sesuka hati Anda, tombol power atau reset macam Sega, dan infrared blaster. Seumur hidup kami tidak pernah memakai fitur ini, karena memang di dosnya pun tidak ada remote-nya. Di atasnya pun cukup simple dan sleek. Ada dua macam sisi permukaan. Di kirinya ini macam permukaan plastik yang mudah baret apabila Anda memiliki kuku seperti kucing. Dan ada logo Sony dan PS2 yang ngumpet, mungkin malu-malu. Dan di sisi kanan ada berbagai macam logo yang melambangkan PS2 ini bisa membaca format apa saja. Di kanan kirinya ada ventilated grill supaya PS2 ini nggak kepanasan. Di belakangnya lagi, itu bukan keramaian. Ada colokan adaptor, colokan AV, colokan digital out optical yang tidak pernah dipakai sejak beli, dan colokan network. Ya, konsol dari tahun 2000-an awal ini bisa bermain online, pastinya bukan untuk bermain ML atau PUBG. Selain yang ada di tubuh PS2 ini, bawaan lainnya apabila Anda ingin bermain PS2 ini yaitu ada kabel adaptor, kabel RCA yang agak ringkih, mungkin nggak bisa sekali beli doang, memory card yang hanya 8MB saja. Anda bisa bayangkan 8MB itu bisa buat apa? Nyalain HP aja udah kepake 8MB. Dan DualShock 2, atau dalam kamus bahasa Indonesianya dipanggil stick. Stick ini cukup legendaris karena apabila orang kalah bermain bola yang disalahkan malah sticknya, padahal orangnya cupu dan malah banting-banting sticknya. Oh iya, desain stick ini pula yang membuat pabrikan stick KW merajalela dengan bentuk yang sama. Jangankan itu, Sony pun agak nggak berani untuk mengubah desain sticknya hingga PlayStation 3 dirilis. Kita coba nyalakan tanpa kaset PS2 ini. Intro dari PS2 ini memang sangat legendaris. Entah di series mana ada yang memiliki intro dengan menunjukkan berapa game yang sudah Anda save atau tamatkan. Bila tanpa kaset, Anda akan ditemani dengan menu browser dan sistem configuration dan pencet segitiga untuk mengetahui versi PS2 dan opsi PlayStation Driver. Browser ini bukan berarti web browser ya, karena kecanggihan bila ada fitur tersebut. Di browser ini Anda akan ditemani dengan gambar memory card yang merupakan mimpi buruk anak tahun 90-an karena apabila kaset sudah masuk tetapi keluar gambar memory card berarti kasetnya rusak. Memang sulit dipercaya bahwa di zaman dulu memory card 8MB ini bisa menyimpan apa saja termasuk kenangan mantan. Di sini tidak banyak yang bisa Anda lakukan seperti copy paste save-an, melihat ukuran save-an, dan itu saja. Di sistem configuration-nya pun hanya sedikit sekali settingannya. Hanya ada jam, scan ratio, digital out yang tadi jarang dipakai, komponen video out, remote control yang mungkin jarang disentuh, dan bahasa. Di sini bahasanya pun hanya ada Inggris dan tradisional Cina. Yang mungkin apabila Anda ingin mengasah skill bahasa Cina Anda bisa pakai settingan ini. Oh iya, apabila tadi Anda pencet kotak di saat sistem configuration akan masuk ke mode screensaver yang agak useless. Kita bahas sesuatu yang jarang dibahas di PS2 yaitu speknya. Memiliki CPU MIPS R5900 64-bit dengan berkekuatan 299 MHz, hampir 11-12 dengan frekuensi radio, dan RAM-nya, jangan kaget ya, hanya 32 MB saja, dan grafik penyelarasan berkecepatan 147 MHz tanpa internal, karena ini bukan handphone. DVD ROM-nya pun diberi jarak kapasitas 4,7 sampai 8,5 GB saja. Walaupun ditemani dengan spek seperti itu, PS2 ini tetap mampu menjalankan game dengan luar biasa, walaupun dengan resolusi 480p saja. Mungkin bagi anak zaman sekarang bisa menganggap resolusi PS2 ini semacam game Free Fire, tetapi memang spesifikasi PS2 ini tidak bisa disamakan dengan komputer, karena memang setiap game yang masuk ke PS2 ini harus bisa disesuaikan dengan hardware-nya, bukan hardware-nya yang menyesuaikan dengan gamenya. Jadi, tidak heran bila perbedaan grafis antara PS2 dan PC itu agak jauh. Kita coba gamingnya. Sebenarnya pilihan yang tepat untuk bermain PS2 ini lebih baik pakai TV tabung atau CRT model zaman dulu, karena bila masuk ke TV modern, grafisnya agak kebanting dan menyisakan blank area, walaupun sudah diadjust sebagaimanapun caranya. Ini pun terjadi di PlayStation 1 pula.
Untuk grafisnya, walaupun sudah terbiasa dengan grafis game zaman sekarang, tetapi grafis PS2 ini memang seperti timeless sekali. Memang tidak sebagus secara detail, rendering, shadownya, dan lain-lainnya. Namun di zaman itu, orang-orang yang memainkan PS2 ini, termasuk kami, sangat amazed dengan grafis seperti ini. Oh iya, kami mencoba memainkan game legendaris yaitu GTA San Andreas, yang menurut kami GTA terbaik sepanjang masa setelah GTA 5. Memang PS2 ini pada saat dulu tidak terlalu mementingkan grafis, tetapi sangat mementingkan storyline, sampai kita berbondong-bondong tukeran memory card, supaya cepat tamat gamenya. Oh iya, seperti yang tadi saya bilang, PS2 ini kompatibel dengan online multiplayer, walaupun hanya beberapa game online saja. Tetapi pertanyaannya, apakah masih bisa dipakai hingga saat ini fitur online-nya? Ya, walaupun sulit dipercaya, PS2 ini tetap masih bisa. Bagaimanakah caranya? Dan game apakah saja itu? Salah satu contohnya yaitu Socom 2 seperti yang dipraktekkan di channel Modern Vintage Channel. Di situ caranya pun tidak mudah dan harus ada tambahan extension dan ada pengaturan lain-lainnya. Selain itu, PS2 ini ada tambah-tambahannya untuk menambah kenikmatan Anda bermain game seperti fan agar PS2-nya nggak kepanasan, pistol-pistolan layaknya seperti bermain di time zone, steering control, dan masih banyak lagi. Tetapi dari semua itu ada hal yang bisa dibilang canggih dan unik, yaitu A-Toy. Entah mengapa setelah bertahun-tahun bermain PS2, kami baru tahu kalau ada extension ini. Ini macam Kinect-nya Xbox, dan bisa pula berfungsi memainkan beberapa game yang membutuhkan gerakan tubuh Anda. Anda bisa bayangkan ini muncul di tahun 2000-an tetapi Sony sudah menciptakan hal tersebut. Luar biasa. Mungkin Anda terheran-heran, bukannya stick PS2 itu menggunakan kabel? Kok ini wireless? Ya, ini juga merupakan aksesoris dari Sony yaitu wireless controller berfrekuensi 2,4 GHz. Jadi apabila Anda diusir dari rumah dan Anda tetap ingin bermain PS2, Anda bisa bermain dari luar jendela. Kami menggunakan ini karena kabelnya rawan kusut dan ringkih. Mungkin ini bisa menjadi solusi apabila Anda ingin membeli PlayStation 2. Dan PlayStation 2 ini original, tanpa jailbreak dan tanpa harddisk. Apabila memakai harddisk, ini macam PS3 ber-CFW, yang berarti sudah tidak bisa membaca DVD-ROM. Sebenarnya peruntukan harddisk ini pada awalnya untuk penggunaan game yang cukup berat, macam Final Fantasy 11. Namun, akhirnya dengan tangan-tangan kreatif, harddisk ini beralih menjadi eksternal dan menjadi macam PlayStation 3 CFW. Oh iya, PS2 ini bisa memainkan DVD dan game PlayStation 1, dan kami pernah mencobanya. Klik tombol I di kanan atas itu apabila Anda penasaran. Overall, dari PlayStation 2 ini merupakan konsol yang sangat legendaris bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Karena menurut kami di luar gameplaynya, Sony bisa dianggap sebagai pioneer untuk teknologi gaming yang kita bisa temukan di konsol-konsol game zaman sekarang. Mungkin sebagian orang menganggap grafisnya ini mulai outdated. Ya, tapi kalau menurut kami, grafisnya ini sangat nostalgic sekali dan sangat bagus di zamannya. Ya, jadi apakah di tahun 2020 ini PS2 masih layak? Jawabannya, iya, sekali. Terutama apabila Anda bosan dengan game online dan Anda ingin memainkan game-game yang legendaris, konsol ini cocok untuk Anda. Untuk di tahun 2020 ini harganya sudah sangat menggiurkan, jadi bisa menjadi alternatif untuk Anda menghabiskan waktu gabut. Sekian dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tech Auto apabila belum. Terima kasih telah menonton.